Pernahkah Anda membeli sebuah produk lalu merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar transaksi? Dan apa yang membedakan pelanggan yang setia dengan penggemar fanatik yang rela mengantre berjam-jam dan membela brand Anda seolah itu adalah tim sepak bola favorit mereka? Di balik setiap revenue dan grafik yang naik, ada cerita tentang strategi, eksekusi, dan tim yang tepat. Halo semua, berjumpa kembali dengan saya Dipankara Jayaputra. Selamat datang di akhir dari bagian pertama perjalanan kita. Selama beberapa sesi terakhir, kita telah membangun sebuah fondasi yang kokoh. Kita mulai dengan menggali why kita, kompas yang memberi arah. Kita belajar membedakan inspirasi dari manipulasi. Kita menemukan kekuatan fokus pada audiens terkecil yang layak. Kita menyelami keajaiban empati melalui Saobana. Dan kita mendefinisikan kembali otentisitas sebagai konsistensi yang kita uji dengan tes Seledri. Hari ini kita akan menyatukan semua kepingan puzzle itu menjadi sebuah gambaran utuh yang transformatif. Kita akan beralih dari sekadar menjual produk menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat, memimpin sebuah suku atau tribe. Kita akan mengubah bisnis dari sekadar transaksi menjadi sebuah gerakan. Selama bertahun-tahun, paradigma bisnis yang dominan adalah tentang akuisisi pelanggan. Kita membuat produk, lalu kita mencari orang untuk membelinya. Hubungannya bersifat satu arah, dari perusahaan ke konsumen. Kita mengumpulkan followers, kita membangun database, kita menghitung market share. Tapi coba perhatikan brand-brand dan para pemimpin yang paling ikonik. Harley Davidson, Apple, Patagonia, mereka tidak hanya punya pelanggan, mereka punya pengikut yang setia. Mereka tidak hanya punya market share, mereka punya komunitas. Mereka tidak hanya menjual produk, mereka menawarkan sebuah identitas, sebuah bendera untuk dikibarkan. Apa rahasianya? Mereka memahami sebuah kebenaran fundamental tentang sifat manusia. Kita semua punya hasrat mendalam untuk menjadi bagian dari sesuatu. Kita ingin merasa terhubung, memiliki, dan percaya pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Disinilah pergeseran paradigma itu terjadi. Tujuan dari bisnis yang luar biasa bukanlah untuk mengumpulkan pengikut. Tujuan utamanya adalah untuk menyatukan orang-orang yang sudah percaya pada hal yang sama dan memberi mereka sebuah platform untuk terhubung satu sama lain. Ini adalah ide sentral dari konsep tribe yang dipopulerkan oleh Seth Godin, yang bersinergi sempurna dengan Golden Circle dari Simon Sinek. Sebuah tribe adalah sekelompok orang yang terhubung satu sama lain, terhubung pada seorang pemimpin, dan terhubung pada sebuah ide. Perhatikan urutannya, mereka terhubung satu sama lain terlebih dahulu. Mari kita gunakan sebuah analogi. Bisnis tradisional itu seperti sebuah hotel. Orang-orang datang dan pergi. Mereka mungkin menikmati fasilitasnya, tapi mereka tidak punya ikatan satu sama lain. Mereka adalah individu-individu yang kebetulan berada di tempat yang sama untuk sementara waktu. Bisnis yang membangun tribe lebih mirip seperti sebuah pusat komunitas atau sebuah klub. Orang-orang datang bukan hanya untuk fasilitasnya, tapi untuk bertemu dengan orang lain yang punya minat dan keyakinan yang sama. Mereka datang untuk merasakan kebersamaan. Fasilitasnya, atau dalam kasus kita, produknya, hanyalah alasan untuk berkumpul. Disinilah peran pemimpin dan brand berubah total. Anda bukan lagi seorang penjual atau penyedia layanan. Anda adalah seorang fasilitator. Anda adalah tuan rumah dari sebuah pesta. Tugas Anda bukanlah untuk menjadi pusat perhatian, tapi untuk memastikan semua tamu Anda saling berkenalan dan bersenang-senang. Ada sebuah wawasan psikologis yang sangat kuat di sini. Orang tidak mengikuti pemimpin demi pemimpin itu sendiri. Mereka mengikuti pemimpin demi diri mereka sendiri. Mari kita lihat salah satu contoh paling kuat dalam sejarah modern. Gerakan hak-hak sipil di Amerika yang dipimpin oleh Dr. Martin Luther King Jr. Pada musim panas tahun 1963, 1,4 juta orang berkumpul di Washington DC untuk mendengarkan pidato I Have a Dream. Pertanyaannya adalah, berapa banyak orang yang datang untuk Dr. King? Jawabannya, menurut Simon Sinek, adalah 0. Mereka tidak datang untuknya. Mereka datang untuk diri mereka sendiri. Mereka datang karena itu adalah keyakinan mereka. Mereka adalah orang-orang yang percaya pada kesetaraan dan keadilan. Mereka melihat kesempatan untuk menjadi bagian dari sebuah gerakan yang akan membuat Amerika menjadi versi yang lebih baik dari dirinya sendiri.
sebuah negara yang mencerminkan nilai-nilai yang mereka anut. Dr. King tidak menciptakan gerakan itu, ia hanya memberikan suara pada keyakinan yang sudah ada di dalam hati jutaan orang. Ia tidak berkata, saya punya rencana, ia berkata, saya punya mimpi. Ia mengartikulasikan why-nya dan orang-orang yang percaya pada why yang sama menjadikannya milik mereka. Pergi ke Washington hari itu hanyalah salah satu what yang mereka lakukan untuk membuktikan apa yang mereka yakini. Inilah peran sejati seorang pemimpin tribe. Anda tidak menciptakan keyakinan. Anda menyuarakan keyakinan yang sudah ada. Anda memberikan sebuah simbol, sebuah bendera, sebuah titik kumpul bagi orang-orang yang selama ini mungkin merasa sendirian dalam keyakinan mereka. Produk atau layanan Anda menjadi artefak dari keyakinan tersebut. Seseorang yang membeli motor Harley Davidson tidak hanya membeli alat transportasi. Mereka membeli tiket masuk ke dalam sebuah tribe yang percaya pada kebebasan, petualangan, dan sedikit pemberontakan. Motor itu adalah simbol fisik dari why mereka. Harley Owners Group yang mendunia adalah platform yang menghubungkan anggota tribe itu satu sama lain. Seseorang yang menggunakan produk Apple tidak hanya membeli komputer atau telepon. Mereka membeli sebuah pernyataan identitas. Saya adalah orang yang kreatif, yang menantang status quo, yang menghargai desain dan kesederhanaan. Produk itu menjadi cara mereka menunjukkan kepada dunia siapa mereka dan apa yang mereka percayai. Jadi, bagaimana kita bisa mulai beralih dari sekadar menjual produk menjadi memimpin sebuah tribe? Langkah pertama adalah kembali ke fondasi kita, kejelasan why. Why Anda haruslah sebuah cause, sebuah tujuan yang lebih besar dari sekadar profit. Ia harus tentang sebuah perubahan yang ingin Anda lihat di dunia. Apakah Anda ingin membuat teknologi lebih manusiawi? Apakah Anda ingin memperjuangkan keberlanjutan? Apakah Anda ingin memberdayakan para kreator independen? Why Anda adalah seruan perang Anda, seruan yang akan mengumpulkan pasukan Anda. Langkah kedua adalah membangun megafon yang konsisten. Ingat analogi tes seledri, setiap what yang Anda lakukan, mulai dari desain produk, kebijakan layanan pelanggan, hingga konten media sosial Anda, harus menjadi bukti yang tak terbantahkan dari why Anda. Megafon Anda harus menyiarkan pesan yang sama dengan jernih ke segala arah. Jika ada inkonsistensi, pesannya akan menjadi kabur dan tribe Anda akan bingung. Langkah ketiga, dan ini yang paling penting, adalah berhenti mencoba mengontrol narasi. Sebaliknya, berikan tribe Anda alat untuk terhubung satu sama lain. Di era digital, ini bisa berupa forum online, grup Facebook eksklusif, atau sebuah hashtag unik. Di dunia fisik, ini bisa berupa acara tahunan, lokakarya, atau pertemuan lokal. Tujuannya adalah untuk mengalihkan sorotan dari Anda dan menyorot hubungan antar anggota. Biarkan mereka berbagi cerita, biarkan mereka saling membantu, biarkan mereka menjadi pahlawan dalam gerakan ini. Peran Anda adalah sebagai kurator dan katalis. Anda menjaga agar api unggun tetap menyala, tapi biarkan anggota tribe yang berkumpul di sekelilingnya yang menceritakan kisah-kisah mereka. Ini adalah sebuah pergeseran yang menakutkan bagi banyak pemimpin, karena ia menuntut kita untuk melepaskan kendali. Tapi disitulah letak keajaibannya. Ketika sebuah tribe merasa memiliki sebuah gerakan, mereka akan melindunginya, mengembangkannya, dan menyebarkannya dengan semangat yang tidak akan pernah bisa Anda beli dengan anggaran marketing sebesar apapun. Pada akhirnya, bisnis yang kita bangun adalah cerminan dari dunia yang ingin kita tinggali. Apakah kita ingin membangun dunia yang penuh dengan transaksi-transaksi tanpa jiwa, atau apakah kita ingin membangun dunia yang penuh dengan komunitas-komunitas yang terhubung oleh keyakinan dan tujuan bersama? Dengan beralih dari menjual produk ke memimpin sebuah tribe, kita tidak hanya membangun bisnis yang lebih kuat dan lebih loyal. Kita juga melakukan sesuatu yang jauh lebih bermakna. Kita memberikan orang-orang sebuah tempat untuk merasa memiliki. Dan di dunia yang seringkali terasa terfragmentasi dan terisolasi, itu mungkin adalah why yang paling kuat dari semuanya. Apakah ini resonan dengan challenge di industri Anda? Mari diskusi lebih dalam. Connect dengan saya, let's exchange insights.